Selamat Natal buat Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Taburah Injil. Hari ini kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Tapi sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Kau Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sebut selalu di dalam Roh Kudus. Hari ini kami bersukacita Tuhan Yesus karena setiap anak-anak-Mu boleh merayakan Natal. Dan pada hari ini Bapa, kami bersukacita boleh bersama-sama berjumpa dalam Taburah Injil. Dan hari ini Bapa, kami ingin membaca bagian daripada firman-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapa, kuasai mulut bibir hati hamba agar apa yang hamba perkatakan boleh memberkati hamba sendiri. Tapi terutama Tuhan Yesus boleh memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya Bapa, Engkau mendengarkan doa dan permohonan kami. Amin. Ya. Bapak, Ibu, Saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi bagian bahan bacaan kita terdapat dalam Injil Matius pasal 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan dengan tema orang-orang Majus dari timur. Alkitab berkata, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di mana dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya pada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sampai demikian jauh pembacaan sabda kebenaran firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia ialah kita yang mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Para pemirsa Taburah Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya kita banyak sudah merayakan Natal. Pesan Natal yang terjadi dalam kehidupan kita, begitu banyak kegembiraan, begitu banyak sukacita. Banyak ketika orang mau merayakan Natal, rumahnya dicat, bajunya baru, sepatunya baru. Tapi banyak orang lupa apa sebenarnya makna Natal dalam kehidupannya. Makna Natal sebenarnya Tuhan hadir di dalam kehidupan setiap orang percaya.
Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mendengar kisah tentang orang Majus yang berjumpa dan bertemu dengan bayi Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaan di sini ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, orang Majus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Siapakah mereka ini orang Majus? Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih, menurut Kamus Alkitab Dictionary Babel halaman 41 dan halaman 42, orang Majus adalah orang timur. Dan orang Majus ini adalah orang-orang pintar, orang-orang hebat, dan orang-orang yang memiliki kedudukan di daerahnya, yaitu Babel. Ya, pasti kita tahu bahwa daerah Babel adalah kota di mana pernah berdiri apa yang dikatakan Menara Babel. Dan daerah ini adalah pusat dan inti dari kota pembuangan orang-orang Israel. Daerah Babel sendiri dikenal sebagai bangsa Kaldea, bangsa penjajah atau bangsa penakluk. Dan bangsa ini atau orang Majus ini adalah orang yang menyembah dewa. Dewa yang mereka sembah itu yang dikatakan Dewa Marduk. Karena mereka menyembah Dewa Marduk, maka dibangunlah kuil setinggi 70 kaki atau sekitar 20 meter tingginya. Itu berarti bahwa bangsa ini punya atau sudah punya teknologi yang sangat bagus. Tentunya ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, apa hubungannya orang Majus bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Orang yang menyembah dewa, orang yang tidak pernah tahu tentang Taurat, orang yang tidak pernah tahu tentang Alkitab. Tapi itulah kisah yang kita baca. Dari bagian bahan bacaan kita tadi bahwa sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jelas di sini bahwa hanya melalui bintang mereka mendapat petunjuk. Ini menampakkan bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang mampu membaca dunia. Orang yang bisa melihat sesuatu lewat gejala alam. Hanya mempergunakan indera mereka untuk mencari Tuhan. Mereka memakai mata untuk mencari Tuhan. Mereka memakai kaki mereka untuk mencari Tuhan. Mereka memakai telinga mereka untuk mencari Tuhan. Jangan heran kita melihat dalam bagian bacaan kita, orang Majus ini ketika mereka berjalan, mereka bertanya dari satu rumah ke rumah yang lain. Begitu juga mereka bertanya pada Herodes. Itu berarti bahwa ketika mereka mencari Yesus, bukan dengan asal-asalan, tapi mereka serius mencari Tuhan Yesus. Apa yang membuat orang Majus ini mencari Tuhan Yesus? Yang saya dapat pahami, bahwa bagian firman Tuhan ini mengatakan kepada kita semua para pemirsa Tabura Injil bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat mengasihi. Tentu punya kasih, makanya mereka mencari Tuhan. Karena mereka punya kasih ini, mereka pada akhirnya bertemu dengan Tuhan. Usaha yang sangat berat. Tahukah, jarak dari Babel menuju ke Yerusalem itu sangat jauh. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari ayat 2 dikatakan di situ, kami melihat bintangnya. Bila kita perhatikan dan menyimak bacaan kita hari ini,
berbeda sangat dengan kita, orang-orang percaya. Orang Majus ini ketika melihat sesuatu langsung memperhatikan. Tapi tahukah saudara, orang Majus ini meninggalkan negeri mereka, meninggalkan pekerjaan mereka, melakukan perjalanan yang cukup jauh. Ya, malam yang gelap gulita tentu mereka lalui. Mereka tentu berhadapan dengan cuaca yang tidak bersahabat. Padahal mereka adalah orang-orang hebat. Ini berarti bahwa membuktikan bahwa Tuhan Yesus sangat penting di dalam kehidupan mereka. Nah, sebagai orang percaya dalam kehidupan kita, sebagai orang-orang Kristen, mau dikatakan kepada kita, apakah Tuhan Yesus menjadi orang yang terpenting di dalam kehidupan kita? Ataukah dia menjadi Tuhan yang paling penting dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita? Orang Majus menjadikan Tuhan prioritas utama di dalam kehidupan mereka. Tapi ini sekaligus juga mengidentifikasikan kepada kita bahwa orang yang sering membaca Alkitab, jarang merenungkan Alkitab, dan tidak tahu Alkitab, kedatangan orang Majus dari timur pergi ke Yerusalem adalah orang yang berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan. Sebagai orang Kristen kita diingatkan, apakah kita juga adalah orang yang siap dan berjaga-jaga? Apakah kita adalah orang yang siap merespon gejala-gejala alam tentang kedatangan Tuhan? Lihat ayat kedua dan ayatnya yang ke-6. Ibaratnya saya mau katakan, mereka adalah pemain-pemain sinetron. Tapi pemain-pemain sinetron yang ketika disorot, mereka adalah orang-orang yang siap. Natal itu berarti memperingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan adalah orang-orang yang merespon gejala-gejala alam. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kelebihan yang kita lihat daripada orang-orang Majus ini adalah orang-orang Majus memberikan persembahan buat orang yang mereka tidak kenal. Kalau kita lihat dari bagian bahan bacaan kita tadi, mereka pada akhirnya ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, di situ dikatakan, maka masuklah mereka dalam rumah dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Luar biasa. Orang Majus mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupannya. Menjadi pertanyaan buat kita sebagai orang Kristen, sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Orang Majus, kalau kita baca dari dictionary atau kamus Alkitab yang tadi, orang Majus punya jabatan, punya kekayaan. Tapi satu, jabatan ditinggalkan, kampung halaman ditinggalkan, hanya untuk bertemu dengan Tuhan. Ini apa? Bukan hanya mereka memberikan persembahan, tapi satu hal, memberi diri untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Natal adalah memberi diri, mencari Tuhan dalam kehidupan kita.
Amin. Demikianlah bagian firman Tuhan buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas bagian firman. Hari ini kami belajar Bapa. Orang Majus yang tidak mengenal Engkau Bapa. Mereka menjadikan prioritas utama terhadap Engkau. Bahkan mau jujur, kami melihat Bapa dari bagian bacaan ini, kami mengerti Bapa. Mereka punya kepedulian yang luar biasa. Sehingga mereka bisa memberi emas, mur, dan kemenyan. Ajar kami Tuhan Yesus. Supaya punya kepedulian. Supaya juga bisa memberi seperti orang-orang Majus ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Demikianlah taburan Injil pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.